Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di media pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Marilah kita sama-sama menyimak materi dari kaidah pencacahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kali ini yaitu tentang materi kaidah pencacahan. Secara umum, cara menemukan banyaknya hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah kaidah perkalian, kemudian permutasi dan kombinasi. Marilah kita bahas dulu mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Tadi dijelaskan yaitu pendekatan-pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah aturan perkalian. Aturan perkalian ini merupakan aturan pengisian tempat, atau biasanya nama lainnya itu adalah filling slot. Jika tempat pertama dapat diisi dengan udah diisi dengan misalnya dengan N1 dengan cara yang berbeda, maka tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai dengan yang ke K yang terakhir, maka ditulis kita dengan caranya NK, cara yang berbeda. Makanya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia itu adalah kita kalikan N1, N2 dan seterusnya sampai dengan NK. Contohnya sebagai berikut. Seorang polisi ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Padahal tersedia angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Jadi di sana tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 angka. Maka untuk menjawabnya pertanyaan tadi, kita menggunakan pengisian tempat kosong seperti terlihat pada bagan. Jadi kalau pada kolom A itu ada 5 angka yang bisa kita tempelkan, maka pada kolom B kalau sudah terisi pada kolom A maka tinggal 4. Pada kolom C karena kolom A dan B itu adalah sudah terisi maka tinggal 3. Dan kolom D tentunya tinggal 2 karena kita menginginkan hanya terdiri dari 4 angka. Maka banyaknya caranya itu ini ada penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu cara pengisiannya. Maka hasil dari pengisian kolom tadi caranya itu kita mengalikan saja. Pada kolom A tadi ada 5, kemudian B 4, C 3 dan D 2. Kita kalikan maka akan terdapat nomor kendaraan polisinya itu banyaknya yang berbeda, ada 120 plat nomor kendaraan. Yang kedua adalah notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N. Dilambangkan dengan N seperti pakai tanda seru, dibacanya itu dengan N faktorial. Ini definisinya. Itu N faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali N. Tentunya sebelum N itu adalah N kurang 1 dan sebelumnya lagi adalah N kurang 2. Atau bisa juga dibalik, N faktorial itu adalah N kali N1 kali N2 seterusnya sampai dengan 1. Nah, untuk memahami dari faktorial, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah nilai dari nomor 1, 6 faktorial, nomor 2, 7 faktorial per 4 faktorial. Maka cara penyelesaiannya 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan.
Sedangkan yang nomor 2 sama bentuknya, 7 itu kita uraikan kalian sampai angka 1, faktor 4 faktorial juga kita uraikan, maka dapatkan hasilnya. Kemudian tadi pendekatan yang kedua yaitu menggunakan permutasi. Nah, pada permutasi ini ada perbedaan dengan pendekatan yang ketiga. Nah, yang kedua ini permutasi itu adalah susunan berbeda dalam urutan tertentu dalam permutasi dengan urutannya sangat diperhatikan. Contohnya misalnya A, B itu tidak sama dengan B, A. Jadi itu urutannya sangat diperhatikan. Sedangkan notasi untuk permutasi dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk permutasi. N faktorial dibagi dengan dalam kurung N dikurang R faktorial. Contoh soalnya, tentukanlah nilai dari permutasi 83. Itu artinya N-nya 8, sedangkan R-nya adalah 3. Kita substitusi pada rumusnya, maka didapatkanlah hasilnya seperti ini. Contoh kedua, ini berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Apabila angka-angka yang tidak berulang dalam setiap bilangan. Ini hampir sama dengan pengisian tempat tadi, yaitu dengan 4 angka, tadi ada diketahui 5 angka. Berarti ini ada N-nya itu ada 6, pengambilannya adalah 4, jadi R-nya itu adalah 4. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut, jadi N-nya 6, R-nya 4. Nah, inilah hasilnya. Kalian dapat bisa menghitungnya sendiri. Nah, contoh yang ketiga, untuk penjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah ini jelas terlihat bentuk soal ini merupakan bentuk permutasi karena sudah ditentukan urutannya, yaitu dipilih staf 3 pengurus, menduduki ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan calonnya itu ada 7. Maka N-nya adalah 7, sedangkan R-nya adalah 3. Ini dapat dihitung seperti ini. Nah, kalian dapat menghitungnya sendiri, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi N-nya 7, kemudian pengambilannya atau R-nya adalah 3. Kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi ada N misalnya. Unsur yang memuatnya adalah ada K, ada L, dan ada M, dan seterusnya. Unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Jadi permutasi unsur yang sama itu adalah N itu banyaknya permutasi, kemudian dibagi dengan unsur-unsur yang sama. Contoh soalnya ini, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Maka huruf jumlah dari matematika itu N adalah 10. Huruf M-nya itu ada yang unsur yang sama, itu ada 2, kita misalkan K. Banyaknya huruf A itu ada yang sama juga, itu kita lihat pada kata matematika itu ada 3, kita misalkan dengan L. Banyaknya huruf T itu ada 2, kita misalkan dengan M. Maka permutasi dengan unsur yang sama, huruf tadi rumusnya sudah ditentukan, maka beginilah kita substitusi pada rumusnya. Berarti K itu ada M, huruf M 2 yang sama, L itu adalah huruf A yang sama ada 3, huruf M, huruf T maksudnya kita misalkan dengan huruf M ada 2, kita kalikan. Kemudian ada yang disebut dengan permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang melingkar, kejadian yang melingkar. Rumusnya itu N dikurangi 1. N itu adalah banyaknya susunan N unsur yang berbeda. Contohnya,
Berapa banyaknya cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya melalui semua meja mudar. Nah ini bentuknya itu dalam bermundar, mengeliling gitu ya. Maka banyaknya susunan duduk 5 orang tersebut dalam meja, maka 5 dikurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 24. Nah tadi pendekatan itu kan ada 3. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang pengisian perkalian, aturan perkalian. Yang kedua permutasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi itu berbeda dengan permutasi. Kalau permutasi tadi susunannya diperhatikan, maka pada kombinasi urutannya tidak diperhatikan, sehingga dapat dikatakan bahwa AB itu akan sama dengan BA. Nah, notasi kombinasi pakai C, rumusnya N faktorial per R faktorial kali N min faktorial. Contoh soalnya, itulah nilai dari kombinasi 7, 3. 7 itu adalah N-nya, sedangkan R-nya adalah 3. Kita substitusi pada rumusnya, maka inilah didapatkan hasilnya. Contoh yang kedua, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A. Ganda putra? Putra tadi ada 10, putrinya ada 8, ganda putra. Yang B, ganda putri. Yang C adalah ganda campuran. Penyelesaiannya untuk ganda putra itu kita akan pilih nanti 2 orang. Itu aturannya tidak diperhatikan, mau laki-laki, laki-laki yang putih, laki-laki yang hitam, sebelah kiri, sebelah kanan itu ditentukan. Ini urutannya tidak diperhatikan. Maka tadi banyaknya pemain putra ada 10, dipilih 2. Jadi untuk ganda putranya kita substitusi ke rumusnya, maka didapatkanlah seperti itu. Sedangkan untuk ganda putrinya tadi jumlahnya pemain putri ada 8, dipilih 2. Sama caranya kita substitusi pada rumusnya. Nah untuk ganda campuran berarti kan mengambil putra 1 dan putri 1. Berarti putra yang jumlahnya 10 diambil 1, sedangkan putri 8 diambil 1. Berarti kombinasi 10 1 kali kombinasi 8 1, karena ganda campuran 1 laki-laki 1 perempuan atau putra dan putri. Nah inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya tentang binomial Newton. Binomial Newton itu hubungannya dengan persamaan persamaan atau fungsi bilangan pangkatnya lebih dari disebut dengan polinomial mungkin ya. Tapi ini lebih jelasnya tentang binomial. Jadi kalau A tambah B pangkat 0 tentunya adalah 1. A tambah B koefisiennya maka bilangannya itu adalah 1, 1. A tambah B dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan persamaan kuadrat. A kemudian 2AB plus B kuadrat, jadi 1, 2, 1 dan seterusnya. Nah kesimpulannya ini rumus untuk binomial. Nah kali ini jabarkanlah bentuk dari X dikurang 3Y pangkat 5. Jadi dengan rumus yang tadi kombinasi 5, 0 kemudian X pangkat 5 dikurangi menggunakan rumus yang sudah Ibu berikan. Kalian bisa menggunakannya. Kemudian kita lanjutkan dengan ruang sampel suatu percobaan. Pengertian percobaan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contohnya, percobaan melempar sebuah dadu ke udara. Percobaan mengambil satu kartu dari seperangkat kartu brid. Percobaan mengetos kepik uang logam dan sebuah dadu ke udara. Pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dinyatakan dengan notasinya N dalam kurung S, maksudnya banyaknya,
ruang sampel. Contohnya, jika melempar sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian adalah 2, yaitu munculnya angka atau gambar. Contoh yang pertama, tentukanlah banyaknya ruang sampel pada seperangkat kartu BRID. Maka jawabannya, seperangkat kartu BRID terdapat 4 jenis kartu, yaitu kartu hati, keriting, daun, kemudian wajik. Jenis kartu itu terdiri dari 13 buah kartu, sehingga banyaknya ruang sampel adalah 4 kali 13, yaitu ada 52. Contoh kedua, tuliskan ruang sampel dari kejadian berikut. Yang pertama, melambungkan sebuah dadu, yang B melambungkan 2 buah dadu, dan C melambungkan 2 buah keping uang logam, sedangkan yang D melambungkan 3 keping uang logam. Yang pertama, melambungkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya sudah pasti adalah angka 1 sampai dengan 6. Sedangkan melambungkan 2 buah dadu, maka ruang sampelnya seperti ini. Kita perhatikan, maka ruang sampelnya ada 36. Ya, ada 36 pasang. Kemudian yang C yaitu melambungkan 2 buah keping uang logam, maka ruang sampelnya itu adalah ada 4. Sedangkan kalau 3 buah keping uang logam, maka ruang sampelnya itu ada 8. Sekarang mengenai pengertian titik sampel. Titik sampel disebut juga dengan titik kejadian atau anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Contohnya, tentukanlah banyaknya titik sampel pada sebuah dadu, sekeping uang logam, 2 keping uang logam. Maka jawabannya, titik sampelnya itu untuk 1 dadu ada 6. Sedangkan untuk sebuah uang logam, maka titik sampelnya ada 2, yaitu gambar dan angka. Sedangkan kalau 2 uang logam, maka ada 4 titik sampel, gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, bisa angka-angka. Nah, setelah Ibu menerangkan materi dari kaidah percaya